Halo, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang metode untuk mengatasi masalah dari hasil studi kasus RA Al-Mujahidin di Tomohon. Nah, yang kami dapatkan adalah kendala saat pembelajaran yaitu anak-anak kehilangan fokus dalam pembelajaran serta ada anak yang tiba-tiba menangis ataupun bertengkar. Nah, metode penanganan yang kita pilih yaitu metode pembelajaran melalui permainan, karena metode ini dapat membantu anak mengembalikan fokusnya dalam pembelajaran dan juga menangani anak yang tiba-tiba menangis ataupun bertengkar. Nah, pendekatan ini memanfaatkan aktivitas bermain untuk mendorong pembelajaran. Untuk penjelasan yang lebih dalam akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada 4 aspek. Yang pertama, aspek berbasis minat anak. Jadi anak-anak ini cenderung lebih fokus dan termotivasi saat mereka terlibat dalam kegiatan yang mereka sukai. Yang kedua, pendidikan sosial dan emosional. Jadi anak-anak ini belajar bagaimana bekerja sama, berbagi, dan memahami emosi yang penting untuk mengurangi konflik seperti bertengkar atau menangis. Yang ketiga, fleksibilitas atau pembelajaran melalui permainan bisa dilakukan dalam berbagai setting, baik di dalam maupun di luar ruangan. Dan yang keempat, pembelajaran multisensorik. Jadi anak-anak merasakan, mendengar, dan melihat selama bermain yang memperkaya pengalaman belajar mereka. Saat ini kita masuk dalam contoh-contoh. Yang pertama itu adalah permainan puzzle, di mana permainan puzzle ini melatih kemampuan anak dalam memecahkan masalah dan anak lebih konsentrasi. Yang kedua itu adalah permainan roleplay, di mana permainan roleplay ini mengembangkan keterampilan sosial dan emosional pada anak. Yang ketiga itu adalah permainan kelompok, di mana permainan kelompok ini mengajarkan anak untuk bekerja sama dan saling berbagi. Yang keempat itu atau yang terakhir adalah permainan fisik seperti permainan lompat tali, di mana permainan lompat tali ini mengatasi kegelisahan dan memanfaatkan energi anak-anak dengan cara yang produktif. Nah, selanjutnya ini adalah kelebihan metode pembelajaran melalui permainan. Yang pertama itu motivasi lebih tinggi. Anak-anak lebih termotivasi saat belajar melalui permainan karena proses belajarnya menyenangkan. Yang kedua, meningkatkan keterampilan sosial. Interaksi dalam permainan membantu anak-anak belajar berkomunikasi dan bekerja sama dengan teman sebaya yang dapat mengurangi kecenderungan untuk bertengkar. Dan yang terakhir, pengembangan emosional yang baik. Permainan bisa menjadi media untuk mengekspresikan emosi sehingga anak-anak belajar untuk memahami dan mengendalikan perasaan. Kemudian kita masuk dalam kekurangan metode pembelajaran melalui permainan. Yang pertama yaitu kesulitan pengelolaan kelas. Nah, anak-anak bisa terlalu terlibat dalam permainan sehingga sulit untuk dikendalikan, terutama jika ada yang cenderung kehilangan fokus atau terlibat dalam perilaku negatif seperti bertengkar. Yang kedua, kurang terstruktur. Beberapa anak mungkin memerlukan pendekatan yang lebih terstruktur. Nah, pembelajaran melalui permainan ini bisa kurang efektif jika tidak diimbangi dengan bimbingan yang jelas. Yang terakhir, perlu waktu dan sumber daya. Metode ini membutuhkan lebih banyak persiapan dari guru dan seringkali melibatkan penggunaan alat dan bahan tambahan yang mungkin tidak selalu tersedia. Oke, materi selanjutnya yaitu mitigasi dari metode pembelajaran melalui permainan. Ada 3 langkah, yaitu yang pertama, pemilihan permainan yang tepat, menyesuaikan dengan usia dan kemampuan anak. Pilih permainan yang sesuai dengan usia dan tahap perkembangan anak. Permainan yang terlalu sulit atau terlalu mudah bisa membuat anak frustasi atau bosan. Fokus pada pembelajaran aktif. Pastikan permainan yang dipilih mendukung perkembangan kognitif, motorik, sosial emosional, dan bahasa anak. Yang kedua, pengawasan dan interaksi guru. Pengawasan aktif. Guru harus selalu mengawasi anak selama bermain untuk memastikan bahwa kegiatan berlangsung aman dan anak-anak mengikuti aturan permainan.
keterlibatan guru. Guru dapat ikut terlibat dalam permainan untuk memandu anak-anak dalam pembelajaran. Guru juga dapat memberikan umpan balik yang mendukung serta memfasilitasi interaksi antar anak. Yang terakhir, pembatasan waktu bermain. Durasi yang sesuai. Waktu bermain perlu dibatasi agar anak tidak kelelahan dan tetap fokus pada pembelajaran. Permainan yang terlalu lama tanpa jeda bisa membuat anak kehilangan minat. Siklus antara belajar dan bermain. Kombinasikan sesi bermain dengan kegiatan pembelajaran yang lebih struktural untuk menyeimbangkan antara eksplorasi bebas dan pembelajaran terarah. Dengan menerapkan langkah-langkah mitigasi ini, proses pembelajaran melalui permainan dapat berlangsung lebih efektif dan menyenangkan, sekaligus meminimalkan resiko yang mungkin terjadi. Di sini aku